Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam jika kita bersyahadat ulang di depan pemimpin atau ustadz tertentu pada suatu kelompok? Pertama kita pertanyakan, syahadat ulang tersebut untuk apa? Apakah masuk Islam? Kalau dianggap masuk Islam berarti sebelum syahadat itu dianggap kafir. Dan yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Apakah begitu? Kalau begitu, ini berbahaya. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan kelompok takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang-orang yang tidak bersyahadat di hadapan pemimpin dia. Benarkah orang seperti ini? Benar salah. Benar keliru. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu sudah muslim. Berdasarkan nas ayat Al-Quran, berdasarkan penjelasan hadis yang sahih, berdasarkan penjelasan para sahabat dan para ulama zaman baheula mula. Ya. Mana ayatnya? Ayatnya di Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia dilahirkan, diciptakan di atas fitrah, di atas Islam itu. Jadi semua manusia dilahirkan di atas agama yang hanif tadi, Islam tadi. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah kepada murid-muridnya ketika menyampaikan hadis ini, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apakah fitrah ini? Beliau langsung menjelaskan al-fitratu huna al-Islam. Fitrah di sini Islam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam. Makanya fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia atau memajusikan dia. Kalau umpamanya orang tuanya Nasrani, anaknya lahir di atas Islam, nanti kalau sudah gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau dia Yahudi orang tuanya, anaknya lahir di atas Islam, nanti kalau sudah gede akan diyahudikan. Majusi juga begitu, Buddha begitu, Hindu semua begitu. Ya. Nah, lalu setelah itu Abu Hurairah membacakan ayat 30 di surah Ar-Rum tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau ada anak orang kafir mati ketika bayi, maka dia ke surga. Karena matinya di atas Islam, dia belum mengenal keburukan dan dosa, bahkan kufur ataupun syirik. Enggak, dia ke surga. Pendapat yang lebih rajih di antara pendapat yang ada berdasarkan nas-nas yang banyak, ya. Oleh karena itulah maka kita sudah lahir sebagai Islam, maka sudah kita belajar sholat dan seterusnya, nggak perlu bersyahadat lagi. Ada nggak riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain? Ada nggak riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika dewasa? Tidak ada, karena sudah Islam. Ya, adapun rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat, harus berikrar 2 kalimat syahadat. Kalau orang itu tadinya kafir mau masuk Islam, ya wajib bersyahadat. Karena dia sudah kafir terlebih dahulu, ya. Adapun sekarang kalau anak Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis lahir, kemudian diberikan ke keluarga Muslim, lalu dididik sholat, dididik ngaji, dia sudah Muslim tanpa harus bersyahadat lagi, karena dia tidak pernah murtad. Lahirnya sebagai Muslim berdasarkan hadis tadi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, maka syahadat tadi untuk apa? Nah, umumnya orang yang mewajibkan syahadat lagi karena rukun Islam pertama syahadat. Kalian kapan syahadat?
Oh, dalam sholat juga itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat niat masuk Islam. Ayo kapan? Kapan ya? Oh, sok cecelewengan di masjid syahadat itu mah tidak dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Kapan? Iya belum. Belum Islam tuh. Ayo di hadapan saya syahadat, gitu ya. Nanti saya pikir-pikir lah. Kalau mikir-mikir pulang dulu nanti ketabrak mobil mati gimana? Belum Islam. Mending sekarang syahadat tuh ada saksi banyak tuh. Iyalah sok. Nah akhirnya karena ada sok ya, jadi syahadat. Pulang ke rumah ibunya kafir, bapaknya kafir, ustaznya kafir, semua dikafirkan, nggak mau sholat ke masjid. Bahaya nggak yang kayak gitu? Super bahaya. Semua orang dikafirkan kecuali kelompoknya, ya. Ini berbahaya. Jadi yang seperti itu adalah sikap yang sangat berbahaya karena bisa menganggap orang lain kafir kalau syahadat tadi diniatkan sebagai syahadat masuk Islam. Ini yang pertama. Kedua, kalau syahadat itu diniatkan bukan masuk Islam tapi tajdidul iman, untuk menguatkan iman. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ada hadis itu. Penerapan dari hadis itu bukan hanya bersyahadat di hadapan ustaz, di hadapan imam. Enggak pernah Nabi SAW menyatakan, para sahabat, kalian perbaharui iman, hayo syahadat lagi di hadapan. Pernah enggak? Enggak pernah. Demikian juga tabi'in kepada para sahabat, tabi'in kepada tabi'in. Enggak pernah seperti itu, ya. Oleh karena itu, kalau memperbaharui iman dengan cara harus bersyahadat di hadapan seseorang, itu perbuatan yang tidak ada asal usulnya dari ajaran Islam. Kalau itu menganggap bagian dari ajaran Islam padahal bukan, itu disebut apa? Bid'ah. Itu tidak boleh, ya. Apapun niat syahadat ini bukan dari Islam. Walaupun yang diikrarkannya 2 kalimat syahadat. Tapi pada momen yang tidak diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Allahu a'lam.